Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas C, akan mensimulasikan praktek mediasi untuk mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tim kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri Muhammad Hasbi Fadilah, dengan NIM 22110202432181 sebagai mediator. Saya Siti Rahayu dengan NIM 22111024323036 sebagai pemohon. Saya Siti Hadijah dengan NIM 2211102432180 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Putri Ayuni Monika Sari dengan NIM 221111024322022 sebagai termohon. Saya Salaisa Amani Fatihah dengan NIM 2111024322179 sebagai kuasa hukum termohon. Baik, hari ini pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 9 pagi, tepatnya di Jalan Untung Surapati, Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di Big Mall Excelso. Saya sendiri sebagai mediator Muhammad Hasil Fadilah merupakan mediator bersertifikat dari Badan Mediasi Nasional. Pihak-pihak yang hadir adapun pemohon dari Polana dengan huruf P diwakili oleh pendirinya dan kuasa hukumnya, dan termohon PT Polana dengan huruf F diwakili oleh pendiri serta kuasa hukumnya. Adapun biaya mediasi yang diperlukan sekitar 1 juta untuk honorarium mediator dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp500.000. Dan biaya itu dibagi rata ditanggung masing-masing pihak dari kesepakatan awal. Tujuan mediasi ini adalah menyelesaikan sengketa hak merek dagang antara Polana dengan huruf P dan Polana dengan huruf F terkait kemiripan nama, logo, desain dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum dan menghindari litigasi lebih lanjut. Adapun dokumen pendukung yaitu bukti pendaftaran merek, surat kuasa masing-masing pihak, draft peraturan atau kebijakan internal terkait penggunaan merek, serta adapun peraturan-peraturan mediasi yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat para pihak yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hasil Fadilah bertindak sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa di bawah fasilitas PMN. Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan tahapan pramediasi yang dimana bertujuan untuk memastikan kesiapan para pihak, kesesuaian prosedur, serta menyepakati hal-hal awal sebelum mediasi pokok dilaksanakan. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan melakukan verifikasi lebih awal berdasarkan surat permohonan mediasi yang telah diajukan secara tertulis oleh pihak Polana dengan huruf P dan Polana dengan huruf F. Permohonan ini telah dilengkapi dengan identitas para pihak, ringkasan perkara, serta kronologi permasalahan. Apakah benar para pihak telah mengajukan permohonan mediasi secara sukarela dan tanpa paksaan? Baik, benar. Baik, selanjutnya saya mohon masing-masing pihak memperkenalkan diri, menyebutkan nama, jabatan, serta menjelaskan apakah saudara memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi ini. Saya persilahkan kepada pemohon terlebih dahulu. Saya Siti Hadijah selaku kuasa hukum dan saya hadir dengan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan membersamai saudari Siti Rahayu selaku pendiri Polana dengan huruf V. Selanjutnya, saya persilahkan kepada termohon. Baik, perkenalkan nama saya Salaisa Amani Fatihah. Saya selaku kuasa hukum dan saya hadir dengan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan membersamai saudari Putri Ayuni Monika Sari selaku pendiri Polana dengan huruf F. Baik, terima kasih. Dengan demikian, para pihak sudah memenuhi syarat kehadiran sebagaimana prinsip dalam mediasi. Berdasarkan evaluasi pendahuluan yang dilakukan, perkara ini dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, para pihak diminta menandatangani kesepakatan para mediasi yang di mana prinsipnya memuat kesukarelaan, itikat baik, dan komitmen para pihak untuk menempuh jalur damai. Sehubungan dengan penunjukan mediator, para pihak kan telah menunjuk saya nih sebagai mediator dalam perkara ini. Saya juga perlu menegaskan bahwa saya tidak memiliki kewenangan atau memiliki benturan kepentingan dengan para pihak. Apakah para pihak keberatan atas penunjukan saya sebagai mediator? Tidak. Tidak keberatan. Baik, terima kasih. Jika tidak keberatan, sebagai mediator, saya bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun, serta tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Tugas saya hanya membantu para pihak menemukan solusi terbaik secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, adapun aturan main dalam mediasi ini. Saya sebutkan mohon para pihak untuk mendengarkan dengan baik,
1. Yang bertindak sebagai perwakilan resmi adalah pihak yang hadir pada hari ini. 2. Tidak ada interupsi saat pihak lain berbicara. 3. Menjaga etika, sopan santun, dan saling menghormati. 4. Seluruh proses bersifat rahasia. 5. Mediator berhak mengatur jalannya proses mediasi. 6. Mediasi akan dilaksanakan selama jam yang akan ditentukan oleh para pihak. 7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak bebas menempuh upaya jalur hukum lainnya. Apakah aturan main ini dapat disepakati oleh semua pihak? Baik, bisa. Baik, disepakati. Baik, jika disepakati seluruh ketentuan pramediasi ini, maka tahap pramediasi dinyatakan selesai. Mediasi pokok akan kita laksanakan pada tanggal 28 Desember 2025 dengan agenda pembahasan substansi perkara. Apakah setuju semua para pihak? Baik, Baik, setuju. setuju. Baik, dengan setujunya para pihak dilakukan pada tanggal 28 nantinya untuk proses mediasi pokok perkara. Dengan ini pertemuan pramediasi saya tutup. Terima kasih kepada para pihak telah hadir dan selanjutnya nanti akan dipanggil kembali untuk dilanjutkannya mediasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak. Apakah baik kesehatannya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada hari ini, tanggal 28 Desember 2025, tepatnya di Excelso Big Mall, di jam 9 pagi, kita akan melanjutkan agenda, yaitu proses mediasi pertama kita. Sebelum pelaksanaan ini dimulai, saya sebelumnya telah mengirimkan surat undangan resmi kepada para pihak, yaitu Saudari Fulana dengan huruf P, pelaku pemohon, dan Saudari Fulana dengan huruf F, pelaku termohon. Undangan tersebut memuat jadwal serta pelaksanaan serta kewajiban para pihak untuk hadir langsung melalui kuasa hukumnya. Apakah sudah menerima undangan tersebut para pihak? Sudah terima. Baik, sudah diterima. Baik, dalam undangan itu juga saya tegaskan bahwa mediasi merupakan tahap wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan Perma nomor 1 2016 tahun 2016, sehingga saya berharap para pihak dapat bersikap kooperatif dan menyiapkan dokumen pendukung terkait sengketa merek dagang yang menjadi objek pokok perkara. Undangan ini juga disampaikan oleh panitera pengadilan dan diterima dengan baik oleh para pihak, maka saya menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses mediasi sudah telah ditetapkan. Baik, selamat pagi para pihak. Pagi. Terima kasih sudah hadir pada sesi mediasi hari ini. Dari pemohon, Saudari Fulana dengan huruf P, Siti Rahayu, selaku pemilik usaha, beserta kuasa hukumnya Saudari Siti Khadijah, dan dari pihak termohon, Ibu Saudari Putri Ayu Monikasari, selaku pemilik usaha, dan kuasa hukumnya Ibu Syalasya Amani Fatihah. Saya persilahkan duduk dan menempati posisi yang telah disediakan. Semoga pertemuan ini dapat berlangsung dengan tenang, terbuka, dan penuh itikat baik kepada kedua belah pihak. Dipersilahkan duduk. Baik, terima kasih mediator. Baik. Oke, karena sudah duduk para pemohon dan termohon, izinkan saya membuka secara resmi mediasi kali ini ya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Fadilah. Pada hari ini bertugas sebagai mediator yang tugasnya memfasilitasi proses penyelesaian sengketa merek dagang antara pemohon Saudari Fulana dengan huruf I, Siti Rahayu, dan termohon Saudari Putri Ayu Monikasari. Dari pihak pemohon, Saudari Fulana dengan huruf I, Siti Rahayu selaku pendiri, apakah hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya kuasa hukum pemohon, Saudari Siti Khadijah, apakah hadir? Ya, hadir dengan saya sendiri. Baik, dari pihak termohon, Saudari Putri Ayu Monikasari selaku pendiri, apakah hadir? Hadir saya. Oke, selanjutnya kuasa hukum termohon, Saudari Syalasya Amani Fatihah, apakah hadir? Saya hadir. Baik, alhamdulillah udah lengkap ya. Jadi seluruh pihak telah hadir dan lengkap serta tercatat. Apakah ada pihak lain atau pihak ahli peninjau yang turut hadir dalam mediasi kali ini? Tidak ada. Ada. Jika tidak ada, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Sudah siap ya? Siap. Baik, sudah Oke. siap. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses mediasi, saya perlu memeriksakan kepada para pemohon dan termohon serta kuasa hukumnya, apakah sudah menyiapkan surat kuasa masing-masing pihak? Baik, sudah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada kuasa hukum pemohon, Saudari Siti Khadijah, untuk memberikan surat kuasanya kepada saya. Baik, ini surat kuasa kami dari pihak Fulana dengan huruf I. Oke, baik. Terima kasih, Saudari.
Selanjutnya saya persilakan kuasa hukum termohon, Saudari Salcha Manifatihah, untuk menyerahkan surat kuasa hukumnya kepada saya. Ini surat kuasa hukum dari pihak Pulana dengan huruf F. Oke, terima kasih. Saudari, dengan demikian surat kuasa hukum telah terbukti dan memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili para pihak dalam proses mediasi kali ini. Selanjutnya, saya mohon kepada seluruh pihak untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan ada di meja kanan sebelah saya kepada para pihak. Saya persilahkan untuk tanda tangan kehadirannya pada hari ini. Baik. Baik. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada para pihak telah mengisi daftar hadir, maka kita akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses mediasi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar proses persidangan yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memihak. Tujuan utama mediasi adalah mencari kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela. Perlu saya tegaskan bahwa seluruh rangkaian mediasi ini bersifat rahasia. Segala informasi keterangan maupun persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan, kecuali kedua belah pihak menyatakan sebaliknya dengan tegas. Kerahasiaan ini ditunjukkan untuk memberikan rasa aman dan kebebasan kepada para pihak untuk bernegosiasi dengan jujur dan terbuka. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai peran saya sebagai mediator dan peran para pihak dalam proses kali ini. Sebagai mediator, tugas saya adalah memfasilitasi komunikasi, menjaga suasana tetap kondusif, membantu para pihak mengidentifikasi pokok masalah dan mengarahkan proses perundingan agar dapat menemukan titik temu, sehingga tidak berwenang memutus. Saya tidak berwenang memutus, memaksakan kehendak atau menentukan para pihak yang mana benar atau bahkan yang salah. Sementara itu, semua para pihak, yaitu pemohon dan termohon, adalah memberikan keterangan, penyampaian pendapat, serta berupaya mencari penyelesaian secara jujur, terbuka, dan beretikat baik. Para pihak memegang penuh kendali atas hasil akhir dari mediasi kali ini. Adapun tahap mediasi yang kita akan jalani bersama secara garis besarnya adalah satu, pertemuan bersama di mana kedua belah pihak duduk bersama dan mendengarkan penjelasan mediator, menyampaikan posisi masing-masing pihak, dan mengidentifikasi isu pokok perkara. Kedua, perundingan di mana para pihak dengan bantuan mediator akan mencari opsi yang baik dalam mencari keuntungan bersama. Ketiga, kaukus atau pertemuan terpisah bila mana diperlukan. Empat, perumusan kesepakatan apabila para pihak telah berhasil mencapai titik temu. Dan yang kelima, penyusunan dan penandatanganan kesepakatan yang kemudian akan disampaikan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi akan dinyatakan gagal dan perkara kembali akan dilanjutkan ke persidangan. Apakah dapat dimengerti? Baik, dimengerti. Baik, selanjutnya saya akan perlu menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan secara terpisah antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa kehadiran pihak lainnya. Pertemuan ini bersifat rahasia dengan bertujuan untuk menggali lebih dalam kepentingan, hambatan, serta kemungkinan solusi yang mungkin tidak dapat disampaikan secara terbuka dalam pertemuan bersama. Kaukus bukanlah bentuk keberpihakan mediator kepada salah satu pihak, melainkan alat atau alternatif lain yang lebih konstruktif. Baik, sebelum kita memasuki sesi penyampaian posisi masing-masing pihak, saya akan membacakan terlebih dahulu aturan main yang akan kita gunakan selama proses mediasi berlangsung. Aturan ini disusun menjaga ketertiban, menghormati hak masing-masing pihak, serta memastikan mediasi berjalan dengan efektif. Yang tadi adalah aturan main secara garis besar, dan ini aturan main yang lebih lengkapnya saya akan bacakan. Mohon para pihak untuk mendengarkan dengan baik dan seksama. Satu, setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa interupsi dari pihak lain. Dua, pernyataan telah disampaikan secara secara sopan, tanpa serangan pribadi, intimidasi, atau maupun tekanan dalam bentuk apapun. Tiga, segala informasi dalam mediasi bersifat rahasia. Empat, mediator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya mediasi. Lima, jika diperlukan, mediator dapat mengadakan kaukus, yaitu pertemuan terpisah yang sudah saya jelaskan tadi. Keenam, para pihak wajib hadir dan berikat baik selama proses berlangsung. Tujuh, hasil perundingan jika terdapat kesepakatan tercapai, maka akan dirumuskan dalam bentuk akta perdamaian. Demikian aturan main mediasi kali ini. Saudari pemohon dan termohon beserta kuasa hukumnya, apakah dapat menerima aturan main ini? Baik, Baik, bersedia. dapat diterima. Baik, jika bersedia, terima kasih. Dengan demikian, proses seluruh pihak telah menyetujui aturan main yang akan kita gunakan selama proses mediasi berlangsung. Dan juga saya ingin mengkonfirmasi jangka waktu mediasi sesuai dengan perma. Mediasi berlangsung 30 hari dan dapat diperpanjang bila mana disepakati oleh kedua belah pihak. Apakah pemohon dan terpohon menyetujui jangka waktu kita dilaksanakan dalam waktu tempuh 30 hari?
Baik, setuju. Menyetujui. Baik, jika setuju maka ke tahap berikutnya saya persilahkan para pemohon dan termohon apakah ada yang ingin ditanyakan atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tidak Baik, ada. Tidak. Tidak ada, cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan pada sesi kali ini saya cukupkan dan kita akan melanjutkan kembali pada tanggal 1 Januari 2026. Apakah sepakat? Baik, Saya sepakat. sepakat. Kayak di tempat yang sama dan di jam 9 juga pada tanggal 1 Januari nantinya. Saya tutup sidang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak, saudari, pemohon, Pagi. Fulana dan Fulana. Mohon, Pagi, apakah sehat Bapak kabarnya? mediator. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Oke, sehat. baik. Sudah siap melanjutkan agenda lagi pada hari ini? Iya, Ya, sepakat. Sudah sarapan kan semuanya? Sudah semuanya. sudah, Alhamdulillah. Berarti sudah siap hari ini ya? Benar. Siap sekali, siap. Oke. Baik, izinkan saya membuka resmi pada mediasi agenda hari ini pada tanggal 1 Januari 2026, tepatnya di Big Mall Excelsior di jam 9 pagi. Baik, sebelum masuk ke tahap perundingan, saya akan menyampaikan kembali kasus posisi berdasarkan kronologi yang tercantum dalam proses permohonan mediasi. Menurut permohonan, yang diajukan oleh pemohon, sengketa ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran merek dagang, di mana pemohon merasa bahwa penggunaan merek oleh termohon ini memiliki persamaan yang pada pokoknya sehingga menimbulkan potensi kebingungan di tengah masyarakat dan kerugian dari pemohon. Untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian, saya ingin mengkonfirmasi kembali nih, apakah uraian kasus posisi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pihak pemohon? Baik, sesuai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada pihak termohon, apakah terdapat keberatan atau klarifikasi atas penyampaian tersebut? Tidak keberatan. Oke, baik, terima kasih. Jika tidak ada keberatan, kasus posisi awal kita telah konfirmasi bersama sebagai dasar pembahasan kita selanjutnya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk para pihak untuk menyampaikan keluhannya dan harapannya terhadap sengketa ini. Pertama, saya persilahkan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan pandangan, keluhan, serta harapan penyelesaian. Saya persilahkan. Baik. Jadi di sini saya mencoba sedikit menjelaskan. Jadi kami ini selaku pemilik merek Fulana dengan huruf V merupakan pelaku UMKM di bidang fashion muslimah yang telah merintis usaha sejak tahun 2020. Nah, dengan fokus utama pada produk mukena dan perlengkapan ibadah wanita. Jadi sejak awal kami membangun usaha ini secara bertahap dengan menekankan identitas merek yang khas, baik dari sisi desain, pemilihan bahan, maupun konsep brandingnya. Jadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pada tahun 2021 kami telah mendaftarkan merek Fulana dengan huruf V ini ke DJKI. Dan setelah itu memperolehlah sertifikat merek terdaftar. Nah, sejak saat itu, merek Fulana dengan huruf V digunakan secara konsisten dalam seluruh kegiatan pemasaran dan perdagangan, baik melalui marketplace maupun media sosial. Jadi seiring waktu, merek Fulana dengan huruf V ini mulai dikenal oleh konsumen, ditandai dengan meningkatnya penjualan, testimoni pelanggan, serta kepercayaan pasar terhadap produk kami, khususnya mukena travel yang memiliki ciri khas desain tertentu. Nah, dengan demikian, telah terbentuklah reputasi dan pengenalan merek di kalangan konsumen kami. Tapi pada pertengahan tahun 2022, kami mengetahui adanya pihak lain yang menggunakan nama merek Fulana dengan huruf F. Nah, untuk produk fashion muslimah yang berada dalam segmen pasar yang sama. Jadi menurut kami, nama Fulana dengan huruf F ini memiliki kemiripan baik secara pengucapan maupun penulisan dengan Fulana dengan huruf V yang kami miliki, sehingga berpotensi menimbulkan kesan yang sama di benak konsumen. Atas kekhawatiran tersebut terbukti ketika beberapa konsumen itu menyampaikan kebingungan dan mempertanyakan apakah Fulana dengan huruf F ini memiliki hubungan atau afiliasi dengan merek Fulana dengan huruf V. Kondisi ini tuh menurut kami itu terlalu menimbulkan resiko, jadi bikin konsumen tuh bingung dan berpotensi untuk merugikan reputasi serta eksklusivitas merek Fulana yang telah kami bangun. Atas dasar tersebut pun kami mengajukan keberatan kepada DJKI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Keberatan ini
kami ajukan bukan untuk mematikan usaha pihak lain, melainkan untuk menjaga kejelasan identitas merek dan melindungi keberlangsungan usaha kami. Melalui proses mediasi ini sih harapan kami semoga tercapainya solusi yang adil antara lain dengan adanya pengaturan atau perubahan penggunaan nama merek, penyelesaian elemen branding atau bentuk kesepakatan lain yang dapat mencegah kebingungan dari konsumen dan melindungi hak masing-masing para pihak. Itu sih, sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada termohon untuk menyampaikan tanggapan ataupun sekaligus penyampaian keluhan dan harapannya juga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada mediator dan kepada pemohon. Kami selaku pemilik merek Fulana dengan huruf F, kami merupakan pelaku usaha rintisan di bidang fashion muslimah yang mulai beroperasi sejak aktif pada tahun 2022. Usaha ini kami bangun secara mandiri dengan konsep desain dan segmentasi pasar yang kami rancang sendiri. Dan pada saat itu memulai usaha, penggunaan nama Fulana dengan huruf F ini dilakukan atas dasar itikat baik tanpa adanya pengetahuan maupun niat untuk meniru atau menampung reputasi kepada merek lain. Dan pemilihan nama tersebut kami merupakan hasil kreasi independen yang kami yakini tidak melanggar hak kepada merek lain. Dan juga kami perlu menyampaikan bahwa pada awal usaha, merek Fulana dengan huruf F ini memang belum terdaftar secara resmi di DJKI. Namun, kami sebagai pengguna merek tersebut semata-mata ditujukan untuk membangun identitas usaha dan memperkenalkan produk kepada konsumen melalui media sosial dan platform e-commerce. Baik, akan saya lanjutkan dari kuasa hukum saya. Lalu pada pertengahan tahun 2023, kami menerima pemberitahuan dari DJKI terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemilik merek Fulana ini, Fulana dengan huruf V. Keberatan tersebut kami pahami sebagai bentuk perlindungan hak atas merek yang terdaftar. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa kemiripan nama yang dipersoalkan tidak didasarkan pada niat buruk atau upaya yang meniru. Dan kami juga berpendapat bahwa produk kami, Fulana merek F, memiliki perbedaan dari segi konsep desain, tampilan visual, serta strategi pemasarannya. Sehingga kami berharap hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa ini. Terus juga melalui mediasi ini, kami sangat berharap dapat menemukan solusi yang bersifat proporsional dan saling menguntungkan, dan tanpa harus merugikan keberlangsungan usaha masing-masing. Kami juga terbuka untuk mendiskusikan berbagai alternatif, penyelesaian sepanjang dilakukan secara adil dan dengan semangat yang itikat baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak telah menyampaikan keterangannya dan saya juga dengarkan dengan seksama sebagian besar uh, permasalahannya juga cukup sama dan jika hal ada yang ingin direspon dari pihak pemohon maupun termohon, saya persilahkan. Apakah ada? Baik, tidak ada. Tidak ada, cukup. Baik, jika tidak ada, seluruh poin penting, keluhan serta harapan masing-masing pihak sedang saya catat sebagai dasar uh, sebagai dasar rumusan masalah. Dan catatan ini juga akan saya tuangkan ke dalam notulensi mediasi yang bersifatnya internal dan rahasia. Baik, terima kasih. Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, izinkan saya sebagai mediator merangkum secara singkat hal-hal utama yang telah disampaikan oleh para pihak. Yang pertama, adapun keluhan dari pihak pemohon adalah adanya penggunaan nama merek Fulana yang dinilai memiliki kemiripan. Fulana dengan huruf F ya, yang dinilai memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek Fulana dengan huruf P yang telah terdaftar terlebih dahulu di DJKI, sehingga menimbulkan kebingungan konsumen, berpotensi merugikan reputasi, serta mengancam eksklusivitas dan keberlanjutan usaha. Adapun harapan dari pihak pemohon diperolehnya kepastian dan perlindungan hukum atas merek Fulana dengan huruf V, serta tercapainya solusi dan dapat menjaga kebingungan konsumen. Antara lain melalui pengaturan atau perubahan penggunaan nama merek, penyelesaian elemen branding atau kesepakatan yang bersifat adil bagi kedua belah pihak. Apakah benar pihak pemohon? Baik, benar. Baik. Selanjutnya, adapun tanggapan dari pihak termohon adalah bahwa penggunaan merek Fulana dengan huruf F dilakukan atas dasar itikat baik tanpa adanya niat ataupun meniru, atau bahkan memanfaatkan reputasi merek lain, serta dipilih secara independen untuk memulai usaha. Sementara itu, harapan dari pihak termohon adalah
Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur musyawarah mediasi yang profesional dan dapat mempertimbangkan keberlangsungan usaha yang telah dirintis serta tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Apakah benar pihak termohon? Baik, benar. Benar. Baik, ringkasan ini menjadi dasar pembahasan kita selanjutnya. Dari penyampaian para pihak semuanya dapat saya simpulkan sementara inti permasalahan ini berada pada penggunaan merek yang sama yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya serta dampaknya bagi kelanjutan usaha masing-masing pihak. Kesimpulan ini saya akan menjadikan dasar dalam memasuki tahap kita selanjutnya yaitu tahap perundingan. Kepada para pihak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ada. Baik, jika tidak ada, maka agenda hari ini kita cukupkan dan kita akan lanjutkan pada tanggal 3 Januari 2025 di tempat yang sama, di jam yang sama. Apakah sepakat? Baik, sepakat. Baik, sepakat. Oke, baik. Jika sepakat, maka agenda ini kita cukupkan. Terima kasih kepada para pihak. Mohon kesehatannya dijaga untuk bisa melanjutkan agenda selanjutnya di tahap perundingan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini pada tanggal 3 Januari 2025, tepatnya di jam 9 di Excelsior Big Mall, hari ini kita akan melanjutkan agenda perundingan tahap selanjutnya. Apakah para pihak sudah siap pada hari ini? Iya. Sudah siap. Siap. Baik, jika sudah siap, uh, saya ingin memperjelas kembali dan saya ingin memastikan beberapa hal. Dari pihak pemohon, apakah benar masalah utamanya adalah kepada para pihak pemohon ini uh, yang menjadi keberatan saudari adalah penggunaan nama merek Fulana dengan huruf F itu dinilai memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Fulana dengan huruf V yang dimana udah terdaftar di DJKI sehingga menimbulkan kebingungan konsumen serta berpotensi merugikan reputasi dan hak eksklusivitas merek saudari. Apakah benar? Benar. Baik. Dan selanjutnya saya akan konfirmasi kepada pihak termohon, apakah benar keberatan saudari adalah proses perlindungan merek itu melainkan ada anggapan bahwa penggunaan merek Maulana dengan huruf F dilakukan dengan etikat baik, tanpa ada meniru, serta dengan keyakinan penuh bahwa produk ini dengan konsep usaha sendiri memiliki perbedaan dari pihak pemohon. Apakah benar? Benar. Baik, jika benar, maka konfirmasi saya uh, bisa kita lanjutkan. Apakah ada hal-hal yang ingin diluruskan atau tambahkan kepada para pihak sebelum kita lanjut? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berdasarkan informasi kedua belah pihak, saya telah melihat ada persamaan pandangan yang bisa menjadi dasar kita. Kedua pihak sama-sama ingin menyelesaikan masalah tanpa ada keburukan apapun dan menyelesaikan ini secara baik-baik. Dan kedua pihak ingin menjaga hubungan jangka panjang usaha atau profesional bisnis. Dan ada beberapa hal lagi yang tidak boleh diperdebatkan dalam proses kita ke depannya dalam perundingan mediasi. Satu, bahwa merek Solana sudah terdaftar secara sah di DJKI sejak tahun 2021 dan fakta tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Dua, bahwa pihak termohon menggunakan merek Fulana dengan huruf F dalam kegiatan usahanya sejak tahun 2022 tanpa adanya pendaftaran merek awal pada saat penggunaan. Tiga, bahwa kedua belah pihak bergerak di bidang usaha yang sama yaitu fashion business muslimah serta memasarkan produknya di media digital dan marketplace. Empat, bahwa terdapat laporan kebingungan konsumen terkait perbedaan antara merek Fulana dengan huruf V dan Fulana dengan huruf F meskipun terdapat perbedaan konsep yang jauh berbeda dari konsep desain dan strategi pemasaran. Lima, bahwa kedua belah pihak memberikan etikat baik untuk menyelesaikan sengketa ini guna menjaga keberlangsungan usaha masing-masing pihak tanpa melalui jalur litigasi. Apakah saudari pihak pemohon dan termohon uh, sudah paham atas pemahaman kita sejauh ini? Baik. Paham. Ini sudah Paham. belum? Baik, selanjutnya kita karena para pihak sudah paham, sebagian dasar pemahaman ini kita bisa mulai merumuskan masalah yang perlu kita cari solusinya bersama-sama. Baik, berdasarkan informasi dan penyampaian kedua belah pihak, saya melihat bahwa terdapat isu yang mungkin kita perlu bahas dalam proses mediasi ini. Izinkan saya merumuskan sebagai berikut. Isu satu, dugaan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Fulana dengan huruf V dan Fulana dengan huruf F yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Adapun subtopik isu nomor satu adalah penggunaan nama merek yang memiliki kemiripan fonetik dan visual.
kelas dan jenis produk dipasarkan oleh masing-masing pihak, bukti pendaftaran merek dengan huruf P, dan riwayat penggunaan merek oleh kedua belah pihak. Dampak penggunaan merek terdapat persepsi dan kebingungan konsumen. Adapun isu kedua yaitu kepentingan keberlanjutan usaha dan perlindungan itikat baik masing-masing pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan kedua belah pihak sudah beritikat baik, dan perbedaan konsep desain, branding, dan strategi pemasaran antara kedua merek, dan opsi pengaturan atau penyesuaian penggunaan merek guna mencegah kebingungan konsumen. Dampak solusi yang diambil keberlangsungan usaha masing-masing pihak. Itu adalah subtopik yang kedua. Apakah rumusan topik ini telah sesuai dengan pemahaman kedua belah pihak, pemohon dan termohon? Baik, sesuai. Baik, sesuai. Baik, jika sudah sesuai, maka kita akan menyepakati rumusan yang akan dibahas selanjutnya. Saya ingin mengusulkan agar pembahasan ini dapat dilakukan secara bertahap dan berurutan berdasarkan tingkat prioritas agar proses mediasi ini dapat berjalan efektif dan terarah. Adapun urutan pembahasan yang saya tawarkan sebagai berikut. Satu, isu Polana yang paling mendasar dan utama adalah yaitu kemiripan eh, pada pokoknya antara merek Polana dengan huruf V dan Polana dengan huruf F serta dampaknya terhadap potensi kebingungan konsumen. Kedua, isu lanjutan yaitu pengaturan atau penyesuaian penggunaan merek termasuk kemungkinan perubahan nama, elemen branding, atau pembatasan ruang lingkup yang penggunaan mereknya guna melindungi kepentingan masing-masing para pihak. Dan yang ketiga, isu administratif atau isu pendukung, yaitu langkah-langkah yang nantinya ke depannya termasuk pendaftaran merek jangka panjang atau waktu penyesuaian serta mekanisme pelaksanaan kesepakatan apabila nantinya tercapai. Apakah urutan pembahasan ini dapat disetujui para pihak atau apakah ada usulan lain yang ingin disampaikan oleh para pihak? Kami menyetujui atas usulan yang diberikan. Dan kami juga menyetujui dan siap mengikuti urutan pembahasan tersebut. Oke, terima kasih kepada para pihak telah menyetujui atas rumusan yang telah saya tawarkan. Baik, jika para pihak sudah sepakat, maka agenda perundingan kita pada sesi mediasi ini adalah satu, membahas isu prioritas pertama. Kedua, membahas isu lanjutan. Ketiga, membahas opsi penyelesaian setiap isu. Empat, menyusun draft kesepakatan jika memang itu diperlukan. Apakah Bapak, Ibu, atau saudari-saudari para pihak pemohon dan termohon telah menyetujui agenda ini kita jalankan? Baik, setuju. Baik, jika setuju, maka kita akan bisa melanjutkan pembahasan inti. Saya akan menggali kepentingan nih di balik posisi masing-masing pihak agar kita dapat menemukan solusi yang tepat dan yang adil dan bagi semuanya. Baik, kepada pihak pemohon, izinkan saya bertanya, apa yang sebenarnya saudari ingin capai dari penyelesaian sengketa ini? Mohon kepada pemohon untuk dijawab. Baik, terima kasih. Tujuan utama kami itu sebenarnya bukan untuk menghentikan atau mematikan usaha dari pihak lain, melainkan untuk melindungi hak-hak eksklusif atas merek Fulana dengan huruf V yang telah kami bangun sejak dari awal. Kami ingin memastikan bahwasannya identitas merek yang tetap jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen-konsumen kami. Itu saja. Oke, baik. Apakah ada hal yang penting bagi saudari untuk mempertahankan atau dilindungi, baik dari sisi bisnis maupun reputasi? Yang paling penting bagi kami itu adalah reputasi. Reputasi merek dari Fulana dengan huruf V dan kepercayaan konsumen-konsumen kami. Kami khawatir kemiripan dari nama itu bisa berdampak pada citra dan kualitas yang selama ini kami jaga sekali. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pihak termohon. Apa yang sebenarnya saudari ingin capai pada penyelesaian perkara ini? Baik, terima kasih mediator. Di sini kami sampaikan kalau kami ini ingin tetap dapat menjalankan usaha yang telah kami rintis dengan itikat baik kami. Juga tidak ada niat untuk meniru atau mengambil keuntungan dari merek pihak lain. Dan juga kami berharap adanya solusi yang tidak secara langsung menghentikan usaha kami. Baik. Apakah ada hal yang penting nih bagi saudari untuk mempertahankan dalam konteks bisnis maupun personal? Oke, yang paling penting bagi kami itu adalah keberlangsungan usaha dan kepastian hukum ke depannya, sehingga kami juga dapat terus berkembang tanpa ada bayang-bayangnya sengketa hukum lagi. Oke, baik. Baik, jika saya tangkap kepentingan utama para pihak adalah yang pertama kepada pemohon adalah melindungi hak eksklusif merek Fulana dengan huruf Y, menjaga reputasi, dan mencegah kebingungan konsumen. Apakah pemahaman ini sudah benar?
Baik, benar. Baik. Selanjutnya, sementara itu ke pihak termohon nih. Jika saya pahami, kepentingan utamanya adalah mempertahankan keberlangsungan usaha yang telah dirintis dengan etikat baik serta memperoleh kepastian hukum. Apakah pemahaman ini sudah benar? Benar. Baik. Dengan demikian, saya dapat simpulkan bahwa kepentingan pihak pemohon adalah perlindungan merek, reputasi, serta kejelasan identitas usaha. Dan kepentingan termohon adalah keberlanjutan usaha dan kepastian hukum ke depannya. Sudah benar kepada para pihak? Benar. Baik, benar. Baik, dengan memahami kepentingan masing-masing pihak, kita memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, untuk membahas opsi-opsi penyelesaian sengketa yang dapat yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Dan apakah ada pertanyaan kepada para pihak? Tidak ada. Tidak ada, maka agenda hari ini kita cukupkan dan kita akan lanjutkan kembali pada tanggal 6 Januari 2026 di tempat yang sama, di jam yang sama. Apakah sepakat atau mau mengusulkan hari lain nih, tanggal lain? Sepakat. 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 Oke, baik. Jika para pihak sepakat, maka agenda hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 6 Januari 2025 kita akan melanjutkan sesi mediasi kita. Gimana para pihak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah siap ya berarti melanjutkan agenda hari ini ya? Iya. Siap. Baik, jika sudah siap, maka kita hari ini memasuki tahap yang sangat penting, yaitu perumusan opsi penyelesaian. Di sini saya mohon kepada para pihak untuk bersifat terbuka dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. Semakin banyak opsi yang muncul, semakin besar peluang kita menemukan titik temu. Dan perlu diingat, kedua belah pihak memiliki alternatif hukum juga yang nantinya jika mediasi ini gagal, pihak pemohon bisa menempuh jalur litigasi yang memakan waktu, biaya besar, serta pihak termohon menghadapi risiko rebranding atau bahkan pembatalan usaha. Jadi kepada para pihak, mari kita fokus pada solusi yang realistis dan yang bisa kita dapat terima oleh kedua belah pihak. Dan saya persilahkan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan tawaran awal dan mengapa beserta alasan di balik tawaran tersebut. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada mediator. Izinkan saya memberikan pandangan. Jadi kami dari pihak Fulana dengan huruf V ini kami menginginkan agar penggunaan merek Fulana dengan huruf F dihentikan sepenuhnya untuk mencegah kebingungan konsumen. Karena beberapa konsumen kami pun mengalami kebingungan dengan adanya dua merek yang hampir sama ini. Dan kami juga berharap ada kompensasi atas kerugian reputasi dan potensi pendapatan yang hilang, serta pengakuan resmi atas hak eksklusif merek Fulana dengan huruf V. Nah, kalau harus kompromi, kami bersedia Fulana dengan huruf F menggunakan merek dengan modifikasi signifikan, misalnya nama atau logo yang jelas berbeda, dengan batasan distribusi tertentu dan pengawasan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran di masa depan. Nah, jika nggak ada pilihan lain, minimal kami ingin ada komitmen informal lah dari Fulana dengan huruf F ini agar tidak ada bersaing langsung dalam produk yang sama. Jadi intinya, hak eksklusif Fulana dengan huruf V ini harus tetap terlindungi, seperti itu. Baik, saya menangkap inti dari pihak pemohon adalah penggunaan hak eksklusif dan reputasi adalah usaha prioritas. Pertanyaan saya, apakah pemohon masih membuka ruang kompromi selama ada jaminan hukum konkret dan tidak merugikan posisi merek secara serius? Ya, kami masih membuka ruang kompromi. Oke, baik. Terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya, silahkan pihak termohon untuk menyampaikan tawaran balasannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kami menegaskan bahwa pengguna merek Fulana dengan huruf F ini kami melakukan dengan itikat baik, memiliki perbedaan konsep dan visual, dan tidak bermaksud meniru merek Fulana dengan huruf P ini. Optimalnya, kami ingin tetap menggunakan merek secara penuh sambil melakukan pendaftaran resmi ke DJKI tersebut. Kami bersedia membuka dialog untuk perjanjian konsisten, misalnya membatasi penggunaan merek di kategori tersebut tertentu kami seperti mukena agar tidak bersinggungan langsung dengan
merek Fulana dengan huruf P ini. Dan jika kompromi diperlukan, kami siap melakukan modifikasi terbatas pada elemen visual seperti logo, tipografi, maupun warna. Dan menambahkan tagline seperti Fulana Fashion atau untuk membedakan segmentasi pasar, serta meminta jaminan dari pemohon agar tidak mengajukan gugatan lanjutan. Dan sebagai opsi terakhirnya, kami jika memang terbukti kemiripan signifikan, kami bersedia melakukan rebranding terbatas dengan tegang waktu yang wajar dan tanpa merugikan keberlangsungan usaha kami. Intinya kami tetap ingin melindungi identitas usaha sambil sambil menghormati hak hak pemohon. Eh, Mungkin kurang lebihnya begitu kepada mediator. Baik, terima kasih. Saya tangkap nih bahwa kepentingan termohon adalah mempertahankan identitas usaha dan keberlanjutan bisnis, sementara tetap menghormati hak pemohon. Apakah benar? Baik, benar. Baik, sekarang mari kita pecah posisi yang kaku. Misalnya, pemohon menuntut 100% penghentian merek. Termohon ingin 100% mempertahankan hak merek. Kita lihat bahwa kebutuhan inti keduanya bisa kita sesuaikan. Perlindungan hak merek versus keberlangsungan usaha. Selanjutnya nih, berdasarkan tawaran kedua belah pihak, saya usulkan nih beberapa opsi yang realistis untuk dibahas. Satu, konsisten, konsistensi merek dan pembatasan kelas produk dan wilayah distribusi sehingga tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, modifikasi visual terbatas pada logo atau tipografi dari Fulana dengan huruf VF, ditambah tagline pembeda dengan perjanjian tertulis dan mengawasi penggunaan merek. Dan yang ketiga, masa transisi itu perlu bertahap. Jika perlu rebranding, maka kita bisa kasih waktu dengan tenggang waktu sekitar 6 sampai dengan 12 bulan agar usaha Fulana dengan huruf F tidak terganggu secara drastis. Sekarang saya minta masing-masing para pihak menyampaikan opsi mana yang paling mungkin diterima dan yang mana sama sekali tidak bisa diterima berdasarkan alasannya. Dan kita perlu ingat juga, tujuan kita bukan memperdebatkan sumber konflik, tetapi bagaimana kita harus menemukan solusi yang realistis dan menjaga keberlangsungan usaha serta kepastian masing-masing uh, bisnis. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk kepada tahap menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian yang muncul dari diskusi kita sebelumnya. Tujuannya agar setiap opsi dievaluasi dari sisi kepentingan, resiko, atau kemungkinan yang mungkin terjadi di pas kesepakatan itu. Untuk memastikan tidak ada opsi yang terlewat, saya rangkum kembali nih pilihan penyelesaian yang telah disampaikan. Opsi pertama, konsistensi merek dengan pembatasan kelas produk dan wilayah distribusi agar tidak saling tumpang tindih. Opsi kedua, modifikasi visual terhadap logo dan tipografi Fulana serta ditambah tagline pembeda dan jaminan tertulis oleh kedua belah pihak. Opsi ketiga, masa transisi apabila diperlukan rebranding dengan tenggang waktu yang wajar sehingga pihak termohon tidak terganggu secara drastis. Dan alternatif kombinasi opsi satu, opsi dua, opsi tiga yang mungkin bisa misalnya menjadi modifikasi logo serta batasan distribusi tertentu itu bisa menjadi opsi tambahan. Apakah daftar ini sudah sesuai dengan pemahaman kedua pihak? Jika ada opsi lain yang ingin ditambahkan atau digabung, boleh dipersilahkan disampaikan sekarang kepada pemohon terlebih dahulu. Baik, kalau dari kami setuju aja. Daftar ini sudah mencakup semua opsi yang kami pertimbangkan dan kami ingin menekankan bahwa opsi konsistensi tetap harus jelas batasannya, terutama pada produk yang sangat mirip dengan Fulana dengan huruf V seperti Mukena Travel seperti itu. Baik, terima kasih kepada pihak termohon. Bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami juga setuju dengan daftar opsi ini, namun kami menambahkan bahwa masa transisi untuk rebranding harus realistis, agar usaha Fulana dengan huruf F ini bisa menyesuaikan tanpa kerugian yang signifikan. Terima kasih kepada para pihak telah menganalisis dan selanjutnya izinkan saya menganalisis kelebihan ataupun kekurangan setiap opsi yang dipilih oleh para pihak. Yang pertama, konsistensi merek. Kelebihannya mungkin memungkinkan kedua belah pihak tetap beroperasi, resiko hukum relatif rendah. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan pengawasan dan kepatuhan yang jelas agar tidak terjadi kebingungan konsumen. Dan yang kedua, modifikasi visual. Adapun kelebihannya mengurangi resiko kebingungan konsumen dan menjaga identitas usaha merek Follower dengan huruf F. Dan kekurangannya memerlukan biaya dan waktu untuk penyesuaian serta kesepakatan tertulis secara rinci. Yang ketiga, masalah branding.
Adapun kelebihannya, memberikan waktu bagi Fulana untuk menyesuaikan usaha tanpa tekanan mendadak. Kekurangannya masih menimbulkan risiko pengaruh terhadap branding dan pasar Fulana dengan huruf F jika tenggatnya terlalu singkat. Nah, adapun kombinasi opsi kedua dan ketiga, yaitu kelebihannya fleksibel menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, dan kekurangannya adalah membutuhkan koordinasi yang lebih rinci dan kesepakatan yang jelas tentang batasan penggunaan merek. Saya ingin menyampaikan kepada para pihak nih, opsi mana yang paling dapat diterima, opsi mana yang sulit diterima, dan apakah ada perubahan kecil yang bisa membuat opsi lebih realistis. Saya persilahkan kepada pemohon terlebih dahulu. Baik, kalau dari kami, dari pihak Fulana dengan huruf V, dari kami sendiri cenderung menyetujui opsi yang kedua, yang modifikasi visual terbatas, asalkan ada jaminan tertulis bahwa Fulana dengan huruf F ini tidak menggunakannya di produk yang sama. Opsi kombinasi juga bisa dipertimbangkan, tapi harus ada batasan yang jelas. Oke, baik. Terima kasih pada pemohon. Selanjutnya, saudari termohon, saya persilakan. Baik, terima kasih. Dari kami pihak merek Fulana dengan huruf F, kami lebih memilih opsi kombinasi karena modifikasi Visual Plus pada masa transisi ini memberikan fleksibilitas dan tetap memungkinkan kami mempertahankan identitas merek. Sementara itu tetap menghormati kepentingan kepada merek Fulana dengan huruf V. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari termohon. Baik, jika saya tangkap, ada titik temu antara kedua belah pihak nih pada opsi modifikasi visual dan dengan batasan distribusi dan masa transisi. Langkah berikutnya adalah merumuskan rincian kesepakatan termasuk apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh merek, tenggat waktu dan mekanisme pengawasan, dan bentuk jaminan tertulis agar kedua pihak merasa aman. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap tawar-menawar akhir. Tujuan agar kedua belah pihak bisa mendekati titik temu dan mempertimbangkan konsensi masing-masing para pihak. Silahkan, pada pihak pemohon saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada mediator. Kami bersedia memberikan fleksibilitas bagi pihak Fulana dengan huruf F untuk melakukan rebranding agar usaha mereka tetap berjalan lancar. Tapi kami menekankan juga untuk beberapa hal, yaitu batasan pada produk yang sangat mirip dengan Fulana dengan huruf V, khususnya mukena travel. Kemudian perlu adanya jaminan tertulis bahwa batasan ini akan dipatuhi. Dan kami juga siap memberikan kompensasi finansial eh, sebesar biaya yang akan dikeluarkan kepada pihak Fulana dengan huruf F sebagai bantuan biaya rebranding agar perubahan dapat dilakukan secara bertahap dan tidak merugikan mereka secara signifikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak termohon silahkan menyampaikan tanggapan atau tawaran balasan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami menghargai itikat baik kepada pihak Fulana dengan huruf V ini. Kami bersedia melakukan modifikasi logo dan tipografi untuk mengurangi kemiripan dan menambahkan tagline pembeda untuk memperjelas identitas dan memastikan distribusi produk kami tidak tumpang tindih. Dan yang kami lakukan juga melakukan masa transisi 6 sampai 12 bulan agar rebranding berjalan lancar. Dan kami yakin dengan dukungan finansial dari pihak Pulana dengan huruf V ini, proses dari kami ini dapat dilakukan tanpa mengganggu kelangsungan usaha kami. Baik, terima kasih kepada para pihak. Jadi intinya pemohon dengan huruf Fulana dengan huruf V ini sebagai pemohon memberi kompensasi finansial dan jaminan tertulis serta menetapkan batasan produk. Dan dari termohon, pihak Fulana dengan huruf F melakukan rebranding terbatas, menyesuaikan logo, tipografi, dan menambahkan tagline sambil tetap menjalankan usaha selama masa transisi. Apakah kedua belah pihak merasa tawaran ini bisa menjadi kesepakatan final atau masih ada hal lain yang ingin dinegosiasikan? Setuju. Ini bisa menjadi kesepakatan final. Setuju. Baik, baik saya tanyakan kembali untuk terakhir kalinya, apakah kedua belah pihak udah merasa tawaran ini bisa menjadi kesepakatan final kita? Baik, setuju. Setuju. Final. Baik. Baik, jika setuju, karena para pihak sudah mencapai kesepakatan, kita akan melanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu menyusun naskah kesepakatan mediasi. Selamat, proses mediasi ini berhasil, kita menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya,
kita akan memasuki tahap penyusunan. Pertama-tama saya ingin memastikan bahwa seluruh proses mediasi ini dari awal hingga tahap ini dicatat di dalam notulensi ini dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika ada pihak yang tidak bersedia mendatangani, hal ini tetap akan dicatat sebagai bagian dari dokumentasi mediasi. Apakah setuju? Baik, setuju. Setuju. Baik, selanjutnya mari saya konfirmasi beberapa hal-hal kembali yang telah disepakati dari pihak pemohon. Apakah benar nih, poin yang disetujui adalah satu, pihak termohon melakukan modifikasi logo. Eh, sorry, satu, pihak termohon melakukan modifikasi logo, tipografi, serta menambahkan tagline pembeda. Yang kedua, ada batasan distribusi kelas produk untuk menghindari tumpang tindih dengan produk Polana dengan huruf V. Dan yang ketiga, pemohon memberikan kompensasi finansial kepada termohon agar proses rebranding berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, masa rebranding transisi disepakati 6 sampai dengan 12 bulan agar usaha termohon tidak terganggu secara drastis. Apakah pemahaman ini sudah benar? Sudah benar. Ya, sudah benar. Oke, baik. Selanjutnya dari pihak termohon, apakah benar saudari-saudari menyetujui yang satu, melakukan modifikasi terbatas sesuai dengan poin yang disebutkan, dan yang kedua, menjaga identitas merek selama masa transisi, yang ketiga, mematuhi batasan distribusi dan kelas produk yang disepakati, dan yang keempat, menerima kompensasi dari pemohon untuk melakukan rebranding. Apakah pemahaman ini sudah tepat? Baik, Tepat. Baik. Berdasarkan konfirmasi tersebut, saya telah menyusun draft kesepakatan tertulis. Mohon para pihak bersabar sebentar. Baik, ini adalah draft kesepakatan berdasarkan pembahasan kita. Saya akan membacakan secara lengkap, mohon disimak, dan jika ada bagian yang perlu direvisi, silahkan disampaikan kepada para pihak. Mohon didengarkan kepada para pihak. Satu, penggunaan merek. Polana dengan huruf F melakukan modifikasi logo dan tipografi serta menambahkan tagline pembeda. Polana dengan huruf F tidak akan menggunakan merek untuk produk yang sama persis dengan Polana dengan huruf P. Dua, batasan distribusi dan kelas produk. Distribusi Polana dengan huruf F terbatas pada kelas produk dan wilayah tertentu. Pengawasan dilakukan oleh Polana dengan huruf P secara terbatas untuk memastikan kepatuhan tanpa mengganggu operasional Polana dengan huruf F. Masa transisi rebranding. Polana dengan huruf F diberikan waktu selama 6 sampai dengan 12 bulan untuk menyesuaikan logo kemasan dan materi promosi. Dan yang keempat, kompensasi. Polana dengan huruf F memberikan kompensasi finansial kepada Polana dengan huruf F untuk biaya rebranding dan penyesuaian promosi. Kelima, jaminan dan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak menjalankan kesepakatan dengan etikat baik, menjaga reputasi masing-masing, dan tidak melakukan tindakan merugikan selama masa transisi maupun setelahnya. Dan yang keenam, kesepakatan. Kesepakatan ini akan diajukan ke pengadilan sebagai dasar mendapatkan putusan yang menguatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apakah semua poin sudah dipahami dan disetujui para pihak? baik, setuju. Ini dan disetujui. Baik, jika setuju, jika tidak ada perubahan juga, saya ingin menjelaskan bahwa kesepakatan ini dapat dibuat di dalam 3 bentuk. Satu, kesepakatan bawah tangan, ditandatangani para pihak tanpa pengesahan pihak lain. Yang kedua, akta notari. Jika para pihak ingin mendapatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka para pihak harus sepakat dan mendaftarkannya. Dan yang ketiga, diajukan ke pengadilan sebagai dasar gugatan untuk mendapatkan putusan yang menguatkan. Silahkan para pihak untuk memilih kesepakatan dalam bentuk mana yang dianggap paling sesuai. Yang nomor 3. Baik, yang nomor 3 yang kami pilih. Berarti kepada para pihak sudah setuju ya dengan poin nomor 3 diajukan kepada pengadilan ya? Ya, benar. Oke, baik. Karena para pihak telah memilih bentuk kesepakatan diajukan ke pengadilan, saya meminta masing-masing pihak untuk mendatangani dokumen kesepakatan ini. Silahkan di meja sebelah kanan saya. Baik, Baik, terima kasih. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka proses mediasi ini resmi dinyatakan selesai. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas kerjasama, keterbukaan, dan itikat baik. Semoga kesepakatan ini dapat dijalankan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kedua belah pihak. Proses mediasi ini adalah proses yang membutuhkan keterbukaan, kesabaran, dan kemauan mencari solusi bersama. Hari ini, saudari-saudari telah berhasil menunjukkan etikat baik tersebut. Saya ingin mengapresiasi kerjasama dan kedewasaan yang telah ditunjukkan.
Apakah ada yang ingin disampaikan kepada para pihak? Baik, terima kasih. Kami juga mengapresiasi kesempatan ini dan kerjasama dari pihak termohon selama proses mediasi. Kami juga dari pihak Fulana dengan huruf F, kami merasa proses ini sangat membantu untuk menemukan solusi yang adil bagi kami kedua belah pihak. Baik, terima kasih kepada para pihak. Selanjutnya, saya yang mengingatkan bahwa kesepakatan perdamaian ini yang ditandatangani para pihak berkewajiban untuk mendaftarkan kesepakatan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak hari ini. Hal ini penting agar kesepakatan yang telah dibuat memperoleh kekuatan hukum. Kemudian saya jelaskan kembali alasan mengapa penting pendaftaran tersebut. Yang satu, memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, memiliki kekuatan eksetorial. Dan yang ketiga, tidak dapat dibanding. Dengan demikian, mendaftarkan akta perdamaian memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi merek para pihak. Dengan ditandatangani kesepakatan perdamaian dan disetujui seluruh rangkaian proses kita dari awal sampai akhir, maka mediasi ini dinyatakan selesai secara formal. Terima kasih kepada para pihak. Dan selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi kepada para pihak. Mari kita melakukan foto bersama sebagai dokumentasi proses mediasi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada saudari merek Fulana dengan huruf F, merek Fulana dengan huruf P. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kedepannya, saya tutup mediasi kali ini. Semoga kita berjumpa di lain waktu, di tempat yang berbeda tentunya. Dan sehat-sehat kepada semuanya, para pihak. Saya tutup mediasi kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Sekian mediasi kami dari kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyelesaian sengketa mediasi pada hari ini. Saya Muhammad Hasif Fadilah sebagai mediator. Saya Siti Rahayu sebagai pemohon. Saya Siti Hadijah sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Putri Ayuni Monika Sari sebagai termohon. Saya Salaisa Amani Fatihah sebagai kuasa hukum termohon. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.